أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur Ustaz Demotas Abul Khair atas pembacaan lainnya. Semoga Allah kasih keberkahan pada acara ini. Semoga Allah juga kasih pahala yang berlimpah buat Ustaz dan buat kita semuanya selaku mustami. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya acara inti yaitu pembacaan acara inti yaitu materi dari Ustaz Hanzalah, yaitu tentang kajian tafsir surat Al-Fatihah pertemuan kedua. Kepada Ustaz Hanzalah saya persilakan.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas atau enggak ya? Kayaknya enggak jelas suara saya. Halo? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Baik, sebelum saya mulai, saya minta izin kepada Ustaz Dewi untuk share screen saya. Saya izin untuk share screen sebentar. Gimana, Ustaz? Baik, apakah sudah apa namanya sudah keluar? Udah ada, Ustaz. Sudah ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah kita insya Allah akan melanjutkan ya kajian tafsir surat Al-Fatihah part kedua atau bagian kedua ya. Di mana pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah selesai membahas tafsir surat Al-Fatihah di bagian pertama di mana kita telah membahas ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita juga sudah membahas Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian ayat keempat bagian kedua yaitu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai teman-teman sekalian. Baik. Jadi insyaallah ya dalam tafsir kajian hari ini kita akan membedah satu kata dari perkata dalam ayat di surat Al-Fatihah ya. Jadi Halo, Ustaz. Suaranya hilang. Nurut tapi tidak mau sama aku. Iya sayang, bentar. Sebentar ya, teman-teman. ya afwan teman-teman ya ini keputus ya. Insyaallah kita lanjut lagi ya. Bentar. Ini sinyalnya kurang bagus. Jadi terputus. Iya. Saudara Dewi, suara Anda terdengar jelas nggak? Sekarang? Jelas. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Jelas ya. Baik, lanjut kembali. Baik, jadi ada dua kata yang layaknya kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah al-ibadah dari kata na'budu. Artinya kami menyembah atau kami beribadah. Wa nasta'in dari kata al-isti'anah artinya meminta pertolongan. Ya, jadi kata pertama yang sekarang kita mau bedah, kita mau hayati, kita mau tadaburi, mau kita pahami tafsirnya adalah al-ibadah. Ya. Diambil dari kata iyyaka na'budu. Na'budu artinya kami menyembah.
akar katanya, asal katanya dari al-ibadah, artinya ibadah. Apa itu ibadah, teman-teman sekalian? Ya, jadi ibadah itu artinya bahasa Arab, ibadah. Namun makna hakikinya, makna aslinya ya, itu apa? Tayyib. Di sini ada 3 makna ya yang saya telah tulis insyaallah, yang sudah saya kumpulkan dari berbagai kitab-kitab tafsir. Yang pertama, ibadah itu apa? Segala sesuatu yang Allah cintai. Segala sesuatu yang Allah ridhai, berupa amal, ya, berupa perbuatan, berupa perkataan yang sifatnya zahir, yang sifatnya terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, atau bisa dirasakan dengan indera. Nah, itu adalah ibadah. Ataupun yang sifatnya batin, yang sifatnya di dalam hati, yang tidak bisa dinilai kecuali oleh si pelakunya. Ya, seperti itu. Maka inilah ibadah. Segala sesuatu yang Allah cintai. Jadi semua sesuatu yang Allah cintai itu pasti nilainya ibadah. Contohnya apa? Contohnya adalah al-istighfar. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibadah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak meminta ampun kepadanya. Maka al-istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah, itu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Yang lain, innallaha yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Apa maksud mutahhirin di sini? Ya, maka al-mutahhirin adalah orang yang senang sekali menjaga wudunya, orang yang senang sekali mensucikan dirinya dari hadas, maupun orang yang senang sekali mensucikan dirinya dari berbagai akhlak yang buruk. Maka inilah ibadah, teman-teman, yang Allah cintai. Dan Allah juga mengatakan innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Maka takwa adalah ibadah. Kemudian Allah juga mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baik. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka dengan kita berbuat baik kepada sesama manusia, itu adalah ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah ini mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Maka setiap kali kita bertawakal kepada Allah, maka di situ Allah cinta kepada kita. Ya, maka ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cintai. Ya. Salat, ketika seorang hambanya salat, maka Allah senang, maka Allah cinta kepada hamba tersebut. Makanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ahli ibadah. Ya, jadi para wali Allah itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ibadah, berbagai ketaatan, berbagai sunnah, sampai Allah mencintainya. Ketika Allah telah mencintainya, maka aku adalah matanya, kata Allah. Dan aku adalah tangannya, aku adalah telinganya, aku adalah kakinya. Artinya apa? Inilah wali Allah. Artinya orang-orang yang Allah cintai. Artinya maksudnya apa? Allah adalah matanya. Artinya Allah mengarahkan matanya kepada hal yang baik saja. Allah adalah telinganya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah akan mengarahkan pendengarannya pada pendengaran yang baik-baik saja. Allah adalah tangannya. Maksudnya adalah Allah akan mengarahkan tangannya untuk melakukan yang baik-baik. Allah adalah kakinya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah akan mengarahkan kakinya menuju tempat-tempat yang baik. Inilah wali Allah. Jikalau seorang hamba telah dicintai oleh Allah, maka dia akan menjadi wali Allah. Ketika sudah menjadi wali Allah, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumumkan perang terhadapnya. Maka Allah adalah pelindungnya. Nah, jadi ibadah itu adalah sesuatu yang Allah cintai. Kemudian yang Allah ridhai. Ketika Allah ridha terhadap perbuatan yang kita lakukan, maka itulah ibadah. Ya. Dahulu teman-teman sekalian, ada ulama salaf. Ketika ditanya, mengapa para ulama salaf ini ketika berbicara, kata-katanya itu indah sekali. Kata-katanya penuh dengan hikmat, penuh dengan hikmah. Apa yang membuat, apa rahasianya? Maka ulama ini pun menjawab, dikarenakan para salaf, ketika ingin berbicara, mereka akan berpikir berulang-ulang. Apakah kata-kata yang ia keluarkan? Apakah kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang Allah ridhai, yang mendatangkan ridhonya Allah,
atau justru yang mendatangkan murkanya Allah? Maka teman-teman, sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita berkata perkataan, coba dipikir, apakah perbuatan kita ataukah perkataan kita mendatangkan ridhonya Allah atau mendatangkan murkanya Allah? Jikalau mendatangkan ridhonya Allah, maka itulah ibadah. Dan barang siapa, dan kalau misalnya itu adalah sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah, maka itu bukanlah ibadah. Maka inilah ibadah. Sesuatu yang Allah cintai dan sesuatu yang Allah ridhai. Maka ridhonya Allah adalah sesuatu, ya, tujuan kita hidup di dunia ini. Ya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasanya manusia ini terbagi 3. Ada yang dia beribadah karena hanya ingin mendapatkan surga. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ibadah seperti ini adalah ibadahnya orang-orang pedagang. Karena hanya ingin mendapatkan untungnya saja. Ada yang dia beribadah karena takut dengan api neraka. Maka inilah ibadah seorang budak. Seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ada ibadatul akhyar. Ibadahnya orang-orang terbaik. Siapa itu? Ibadahnya orang-orang yang menginginkan ridhonya Allah. Bukan ingin surga, bukan ingin neraka, tapi hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Jika Allah sudah ridho kepada hambanya, maka sudah dipastikan dia akan Allah masukkan ke dalam surganya, dan pasti Allah akan jauhkan dia dari siksa api neraka. Inilah ridhonya Allah yang patut kita cari teman-teman sekalian. Maka dalam Al-Quran banyak ibtigha ridwanillah wa bataghi ridallah. Banyak sekali di Al-Quran. Artinya dia melakukan ibadah karena semata-mata mencari ridhonya Allah. Nah, itu dia makna ibadah yang pertama. Yang kedua, ibadah artinya kepatuhan kepada Allah dengan penuh pengagungan. Artinya ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka sami'na wa ata'na. Kita patuh, kita tunduk, ya. Kita dengar, kita taat. Mematuhi perintah yang Allah perintahkan. Dan ketika Allah larang, ketika Allah minta kita untuk menjauhi sesuatu, kita pun menjauhinya. Jadi menghindari, menjauhi apa-apa yang Allah larang. Kita patuh terhadap Allah. Ketika Allah melarang sesuatu, maka kita mematuhinya dengan tidak melaksanakannya. Maka inilah makna ibadah. Artinya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengagungan, dengan penuh ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kedua. Makna ketiga, al-ibadah artinya al-khusyu', ya, al-istiqanah, al-ihanah, artinya al-khauf. Al-khusyu' artinya ketakutan. Merendahkan diri dan hina. Artinya al-ibadah, ketika kita beribadah kepada Allah, seakan-akan kita takut kepada Allah. Nakhaf Allah. Kita takut kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yuballighuna salatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah." Sesungguhnya orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, maka tidak takut kecuali hanya takut kepada Allah. Dan Allah juga mengabarkan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, maka bagi mereka pahala, bagi mereka ampunan dari Allah Subhanahu. Dan Allah juga mengabarkan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan nafsu, maka baginya lah tempatnya adalah surga. Kemudian Allah juga berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, maka bagi mereka 2 surga yang Allah telah persiapkan bagi mereka. Rasa takut kepada Allah. Kemudian Allah juga mengabarkan bahwasanya alim, seorang ulama, adalah mereka yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang adalah ulama. Jadi Allah mensifati alim ulama bukan orang-orang yang cerdas atau yang ilmunya banyak atau yang pandai, bukan, tapi mereka yang takut kepada Allah, karena sejatinya ilmu mewariskan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu. Ini mana ibadah? Kita takut kepada Allah. Kemudian merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu. Bahwasanya kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, makna bahwasanya jikalau dari zaman Nabi Adam hingga orang terakhir di muka bumi sebelum menjelangi hari kiamat dikumpulkan, kemudian mereka semua bermaksiat kepada Allah, maka itu tidak mengurangi setetes pun kerajaan Allah. Dan barang siapa, ya kata Allah Subhanahu wa taala, dan dari zaman Nabi Adam hingga orang terakhir di hari kiamat,
dikumpulkan, kemudian mereka semua ini taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka itu tidak menambah setetes pun kerajaan Allah. Maka Allah ghaniyun 'anil 'alam. Allah itu maha kaya atas segala sesuatu. Allah nggak butuh kita, kita yang butuh Allah. Maka kita benar-benar rendah di hadapan Allah. Maka kita akan mengatakan Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kenapa? Karena dialah yang maha besar. Kita ini kecil sama sekali. Kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu. Ingat teman-teman, merendahkan diri di hadapan manusia itu tidak baik. Ya. Merendah hati, ya, itu dianjurkan. Tawadhu. Merendahkan hati kita di hadapan manusia adalah hal yang dianjurkan. Akan tetapi merendahkan diri kita di hadapan manusia itu enggak bagus. Karena sejatinya merendahkan diri hanya boleh ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghinakan diri kita di hadapan Allah. Seakan-akan ketika kita sholat, ketika kita beribadah kepada Allah, kita ini benar-benar hina. Kita ini adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Sedangkan Allah Maha Pengampun dan selalu membukakan pintu taubatnya. Betapa hinanya kita di hadapan. Kita adalah orang yang selalu berbuat kesalahan, tetapi Allah selalu memberikan nikmat kepada kita. Ketika kita berbuat kesalahan, Allah tidak pernah memutuskan oksigen yang kita hirup. Tidak pernah membutakan mata kita ketika kita melihat hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Kita adalah manusia yang penuh dengan aib. Ya. Yang Allah tutup aib kita di hadapan manusia. Betapa hinanya kita di hadapan Allah. Kita adalah hamba yang selalu lupa kepada Allah. Yang beberapa kali lupa kepada Allah. Yang sering sekali lalai kepada Allah. Tetapi Allah tidak pernah lupa dan lalai kepada kita. Justru selalu memberikan kita kebaikan. Betapa hinanya kita di hadapan Allah. Maka inilah kata al-ibadah na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Hanya kepadamu kami takut. Hanya kepadamu kami merendahkan diri kami ya Allah. Hanya kepadamu kami menghinakan diri kami. Inilah makna ibadah teman-teman sekalian. Kemudian al-isti'anah. Artinya meminta pertolongan. Maka makna pertama adalah isti'anah bermakna menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendatangkan manfaat dan menolak mudarat ya, dengan penuh keyakinan. Jadi teman-teman sekalian, wa iyyaka nasta'in artinya kita meminta pertolongan kepada Allah ya. Makna kedua meminta pertolongan kepada Allah dan juga sekaligus menyandarkan upaya diri kita kepada Allah. Artinya untuk mendatangkan manfaat, ingin mendapatkan rezeki, ingin mendapatkan kesuksesan, ingin dimudahkan dalam menuntut ilmu, dalam bekerja, ya Allah ingin berkahkan rezekinya, maka ini mendatangkan manfaat. Maka ini semua murni, ya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-sekali teman-teman sekalian kita merasa bahwasanya kesuksesan yang kita dapat, ya prestasi yang kita peroleh, kemudian kesuksesan, rezeki, harta yang kita miliki itu adalah jerih payah kita. Demi Allah bukan. Itu semua murni pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah." Sesungguhnya kalian itu membutuhkan Allah Subhanahu. Benar-benar butuh kepada Allah. Ya. Dan juga menolak mudarat. Ketika musibah telah datang kepada kita, maka tidak ada yang bisa menolak bala musibah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kematian pun ketika datang kepada kita juga tidak ada satu orang pun yang bisa menahan. Maka kita perlu mengetahui bahwasannya upaya daya yang kita lakukan untuk memperoleh manfaat ataupun menolak mudarat itu tidak ada apa-apanya kecuali Allah izinkan dan kecuali Allah beri pertolongan. Jadi semua nikmat yang kita bisa peroleh, yang bisa kita rasakan pada hari ini, itu semua murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu, kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dan hanya meminta kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ada syair sangat luar biasa ya teman-teman sekalian. La tas'alanna bunayya Adam hajatan. Jangan sekali kalian meminta kepada anak Adam kebutuhan. Was'alati abwabahu la tuhjab. Tapi minta kepada dia yang pintunya tidak pernah tertutup, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala justru marah ketika kita meninggalkan doa. Jikalau kita enggan untuk meminta kepadanya, Allah marah. Wa bunayya Adam yaghdabu hina yus'al.
Justru sebaliknya, anak Adam manusia, kalau kita minta terus-terusan, justru mereka yang marah. Ya. Maka sudah sepatutnya kita hanya berdoa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Maka inilah makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, selanjutnya. Baik. Kemudian ada namanya faidatul hasr. Ya, faidatul hasr. Artinya fawaid hasr. Di sini lihat teman-teman sekalian, ya. Kalimat adalah, lihat redaksi ayat adalah iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Artinya apa? Aslinya itu na'budukah, bukan iyyaka na'bud. Harusnya na'budukah. Na'budu kami menyembah ka kamu. Na'budu kami menyembah ka kamu dalam bahasa Arab. Na'budu artinya menyembah, ka itu artinya kamu. Jadi harusnya na'budu ka ya Allah. Kami menyembahmu ya Allah. Akan tetapi objek ya, atau dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ulun bih, atau objek ya. Jadi kata Allah ini, kata ganti kamu yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikedepankan, dimajukan, diawalkan. Yang harusnya na'buduka kami menyembahmu menjadi iyyaka na'bud. Kepadamu kami menyembah. Jadi yang aslinya kami menyembahmu menjadi kepadamu kami menyembah. Jadi objeknya dikedepankan. Kepadamunya dikedepankan, kemudian ibadahnya diakhirkan. Jadi kepadamu kami beribadah, kepadamu kami menyembah. Apa bedanya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu nggak ada bedanya. Akan tetapi inilah justru keindahan dari sastra Arab, bahasa Arab. Ketika maf'ul bih atau objek dalam bahasa Arab dimajukan, maka itu berfungsi sebagai al-hasr, artinya pembatasan. Artinya apa teman-teman? Kalau na'buduka, kami menyembahmu. Ya, kalau misalnya redaksi ayat adalah na'buduka, kami menyembahmu ya Allah. Artinya ada potensi, ada kemungkinan kamu menyembah yang lain. Kami menyembahmu ya Allah. Na'buduka, kami menyembahmu ya Allah. Berarti ada kemungkinan dia menyembah pohon, menyembah berhala, menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Jikalau redaksinya memakai na'buduka. Akan tetapi jikalau redaksinya iyyaka na'bud, kepadamu kami menyembah, maka dimanakan hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Iyyaka na'bud artinya kepadamu ya Allah kami hanya menyembah dan tidak menyembah selain Engkau ya Allah. Itu kata iyyaka na'bud. Jadi iyyaka na'bud bermakna kami menyembahmu ya Allah dan tidak menyembah selainmu. Wa iyyaka nasta'in juga demikian. Kami hanya meminta pertolongan kepadamu ya Allah dan tidak meminta pertolongan selain kepada Allah. Artinya dalam kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ibadah yang kita lakukan dikhususkan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Justru jikalau ibadah ya kita tunjukkan kepada zat selain Allah, maka itu termasuk syirik. Di mana Al-Qur'an mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Wa iyyaka nasta'in dan khusus ya Allah hanya kepadamu ya Allah, khusus kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Itu menunjukkan betapa lemahnya kita sebagai manusia, betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in. Maka inilah teman-teman sekalian disebut dengan faidatul hasr atau faidah dari pembatasan. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu kenapa iyyaka, kenapa objek ini didahulukan? Pasti ada hikmahnya. Ternyata benar hikmahnya adalah hasar, pembatasan. Jadi hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Seperti itu. Jadi kenapa ayatnya bunyinya bukan na'buduka tapi iyyaka na'bud ya tadi. Faidatul hasar. Kemudian mengapa ibadah hanya khusus kepada Allah? Ya. Yang pertama sudah pasti karena Allah Tuhan. Tapi adakah alasan lain? Ulama mengatakan demikian. Pertama, karena ibadah adalah puncak dari pengagungan. Artinya ibadah secara bahasa tadi sudah kita jelaskan adalah pengagungan yang tertinggi. Oleh karena itu ibadah atau pengagungan tertinggi kita hanya boleh ditujukan kepada Tuhan Rabb alam semesta, itu adalah Allah Subhanahu. Dan hanya pantas bagi Allah. Kenapa? Karena semua nikmat di dunia yang kita rasakan itu semua dari Allah teman-teman sekalian. Nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat makan, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berbicara, nikmat rezeki, nikmat keberkahan, itu semua dari Allah. Maka sudah sepatutnya kita agungkan ya, ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada zat yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian,
Seorang hamba akan melalui 3 masa. Ya. Ini seorang hamba pasti akan melalui 3 masa. Pertama, masa lampau. Ya. Di mana sebelum kita dilahirkan, kita adalah sesuatu yang mati. Sesuatu yang tidak ada. Kemudian Allah menciptakan kita dari sesuatu yang ada menjadi ada. Allah menghidupkan kita yang dulunya mati menjadi hidup. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'ah." Dan kami telah menciptakan engkau yang di mana kamu dahulunya bukan apa-apa. Maka sudah sepatutnya kita hanya beribadah kepada Ia Zat yang menciptakan kita yang dulunya bukan apa-apa. Kemudian yang kedua, seorang hamba setelah melampaui masa lampau akan melalui yang namanya masa sekarang. Masa yang sekarang kita rasakan. Masa yang sekarang kita rasakan adalah masa kehidupan. Di mana dalam kehidupan ini pasti kita membutuhkan yang namanya kebutuhan. Ya. Dan Allah memenuhi kebutuhan itu. Kita butuh melihat, Allah berikan kita mata. Kita ingin berbicara, Allah berikan kita lidah untuk berbicara. Ya. Allah tumbuhkan tumbuhan. Allah tumbuhkan tanaman hingga akhirnya menghasilkan buah, sayur-sayuran untuk kita makan. Allah turunkan hujan untuk agar tumbuhan itu bisa hidup. Allah turunkan hujan ya agar kita bisa meminumnya. Kemudian Allah ciptakan berbagai macam binatang ternak agar kita bisa menikmati dagingnya. Allah ciptakan dalam tubuh sapi itu ada susu yang bisa kita nikmati. Jikalau kita merasa ketakutan, ketika kita mengingat Allah, Allah akan menghilangkan ketakutan itu. Ketika kita merasa ragu, merasa gelisah, Allah akan tenangkan kita ketika kita mengingatnya. Ketika kita ada masalah, kita meminta kepadanya, Allah akan berikan jalan keluar. Maka sudah sepatutnya ya, kita menunjukkan ibadah ini kepada Allah karena sungguh sangat baik sekali Allah kepada kita di dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, masa yang akan datang, di mana kita akan melewati masa kematian, di mana kita akan berdiri di hadapan Allah, di mana Allah akan menghisap, mempertanyakan amal perbuatan kita, dan akan menentukan nasib kita, akan menentukan tempat kembali kita di surga ataupun di neraka. Kalau sudah sepatutnya kita beribadah kepada Allah, agar kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga Firdaus. Alamin. Itu mana kedua teman-teman saya. Kenapa kita hanya terus beribadah kepada Allah? Yang ketiga, karena ibadah adalah kehinaan dan kerendahan, dan hanyalah Allah zat yang paling mulia. Tidak ada zat yang paling mulia kecuali Allah. Maka kehinaan ini hanya pantas disandingkan kepadanya, hanya pantas ditunjukkan kepadanya, dan kerendahan hati ini hanya juga pantas diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling mulia. Dan yang keempat, dikarenakan Allah zat yang maha kuasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan bulan ya, demi kemaslahatan manusia, menciptakan siang dan malam, tidak pernah satu detik pun ya. Tidak pernah malam mendahului siang, siang mendahului malam, tidak pernah. Karena Allah zat yang maha kuasa. Allah menciptakan kita yang bukan apa-apa menjadi ada. Karena Allah maha kuasa. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu adalah maha kuasa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita beribadah hanya kepada Dia zat yang maha kuasa. Itulah teman-teman sekalian, mengapa ibadah hanya khusus kepada Allah Ta'ala. Taib. Kemudian al-lataif Qur'aniyah, keindahan makna Al-Qur'an ya. Dalam Al-Fatihah ya. Pertama, faidah pertama yang bisa kita petik dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beribadah kepada Allah dan meminta tolong kepada Allah adalah jalan menuju kebahagiaan yang abadi dan keselamatan dari berbagai keburukan. Jadi dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, teman-teman sekalian, kenapa Allah sebutkan ibadah kemudian isti'anah? Kenapa Allah sebutkan ibadah kemudian Allah sebutkan pertolongan? Apa korelasi dua ayat tersebut? Kenapa harus dua kata ini, ya, dua ibadah dan isti'anah ini, ya, yang disebutkan dalam Al-Fatihah? Kenapa harus dua hal ini? Maka disebut oleh ulama, karena hanya dengan kita beribadah kepada Allah dan hanya dengan kita meminta tolong kepada Allah, maka itulah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Itu adalah surga, jannah, dan juga keselamatan yang bisa menyelamatkan kita dari berbagai keburukan, yaitu adalah neraka jahanam, di mana padanya terdapat berbagai macam keburukan.
Itu makna pertama. Apa korelasinya penyebutan ibadah dan isti'anah secara bersamaan? Karena itulah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan yang abadi dan satu-satunya jalan agar selamat dari berbagai keburukan itu adalah neraka jahanam. Kemudian yang kedua, kenapa kalimat al-isti'anah disebutkan terakhir setelah kata ibadah? Kenapa kata ibadah dulu? Kenapa nggak iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'bud? Ya. Kenapa isti'anah terakhir? Kenapa ibadah dulu? Ya. Menunjukkan bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, kita butuh pertolongan Allah untuk beribadah kepadanya. Teman-teman sekalian, jangan sekali-sekali mengira bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah itu karena kesolehan kita, karena rajinnya kita. Itu semua adalah taufik, inayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah yang menggerakkan hati kita untuk beribadah kepada. Bahkan pada malam ini Allah yang menggerakkan hati teman-teman sekalian untuk bisa hadir di majelis tafsir. Masya Allah, untuk mentadaburi ayat-ayat di mana tanda cintanya Allah kepada seorang hamba bukan Allah berikan ia kekayaan. Karena Fir'aun Allah berikan ia jabatan. Qarun Allah berikan ia kekayaan. Tapi itu bukan tanda cintanya Allah kepada Qarun. Ketika Allah cinta kepada hambanya juga bukan Allah berikan jabatan. Karena Fir'aun Allah berikan jabatan. Tetapi Allah tidak mencintai Fir'aun. Tetapi tanda cintanya Allah kepada kita adalah man aradallahu bi khairan yufaqihu fid din. Allah akan buat dia, arahkan dia untuk mempelajari agama dengan baik. Maka jikalau kita diarahkan untuk mempelajari agama ini, maka itu tanda cintanya Allah kepada kita. Maka dalam beribadah kita mesti meminta pertolongannya agar dikuatkan, diistiqomahkan dalam beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dikarenakan ibadah adalah asas. Ibadah adalah tujuan diciptakannya manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan manusia dan jin kecuali hanya beribadah kepada. Namun Ustaz, bukannya dunia ini harus seimbang. 50% dunia, 50% akhirat. Ya. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya Allah menciptakan kita di dunia untuk akhirat. Ya. Jadi kita hidup di dunia untuk berbekal, ya, untuk nanti kita menghadapi akhirat. Berarti kita nggak perlu kerja, Ustaz. Bukan. Maka jadi muslim yang cerdas. Islam tidak melarang hambanya untuk menjadi kaya atau menjadi sukses. Tapi niat itu sebagai ibadah, teman-teman. Ya. Ketika kita menjadi kaya, niatkan untuk beribadah. Ketika Allah berikan kita rezeki, kita niatkan untuk membantu fakir miskin. Kita niatkan untuk memelihara anak yatim. Kita niatkan untuk membantu perekonomian umat Islam. Maka itulah ibadah. Kesuksesan, jadikan kesuksesan kita adalah ibadah. Di mana kesuksesan kita bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Di mana Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'u linnas. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka jadikanlah kesuksesan yang kita cita-citakan bisa menjadi manfaat bagi orang lain dan diniatkan menjadi ibadah. Jadi ibadah tidak hanya tok sholat, zakat, puasa, lakukan. Tidak. Boleh jadi hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah jikalau diniatkan dengan ibadah. Contohnya minum. Ketika kita minum, niatkan ibadah untuk melepaskan dahaga agar tubuh kita siap untuk beribadah. Ketika makan, niatkan untuk beribadah, untuk memperkuat tubuh kita untuk beribadah kepada Allah dan juga seterusnya. Itu makna kedua. Kedua, teman-teman sekalian, ya, ketiga, ya. Kalau kita perhatikan dalam surah Al-Fatihah, Allah sebut alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini memakai kata ganti ketiga. Bukan mengatakan ahmaduka ya Allah. Artinya, saya memujimu ya Allah, enggak. Tapi alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita seakan-akan kita berbicara kata ganti ketiga. Seakan-akan kita membicarakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya mengatakan Ahmad itu baik. Jadi Ahmadnya enggak ada sama kita, tapi Ahmad itu misalnya orang lain. Jadi kata ganti orang ketiga. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Seharusnya iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Hanya kepadanya, harusnya kepadanya. Karena alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin itu menggunakan kata ganti ketiga. Ya. Harusnya iyyahu na'budu, hanya kepadanya kami menyembah. Tapi iyyaka na'bud berubah. Jadi berubah metode
apa namanya kalimatnya. Yang awalnya kata ganti orang ketiga menjadi kata ganti orang kedua. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah. Apa hikmahnya teman-teman sekalian? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, seakan-akan kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Maka kata Ibnu Qayyim, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seakan-akan Allah berada di hadapan kita. Seakan-akan kita memulai pembicaraan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seorang berzikir mengingat Allah, maka dia akan dekat kepada Allah. Itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seakan-akan Allah itu dekat dengan kita. Kalau kita berzikir kepada Allah. Inilah disebut al-iltifat. Dia berubah. Yang menjadi kata ganti orang ketiga menjadi kata ganti orang kedua. Seakan-akan kita ingin berbicara kepada Allah. Ya, seakan-akan kita dekat. Seakan-akan kita merasakan kehadiran Allah bersama kita. Sebagai teman-teman, al-iltifat. Dan yang kedua teman-teman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata iyyaka ini terulang 2 kali. Sebenarnya kalau kita mengatakan iyyaka, hanya kepadamu ya Allah na'budu wa nasta'in. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Jadi nggak ada kata wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, ketika kami meminta pertolongan. Akan tetapi kata iyyaka diulang 2 kali. Yang maknanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa diulang 2 kali? Ulama mengatakan ini sebut takkid, ya, sebut penegasan. Ya, itu yang pertama. Disebut dengan penegasan. Seakan-akan Allah ingin menegaskan kepada kita, hanya kepada Allah lah kita menyembah. Dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan bahwasanya seorang hamba ketika memperbanyak zikir kepada Allah, ya, maka dia merasakan lezatnya menyebut nama Allah. Disebut 2 kali. Iyyaka na'budu ya Allah. Kepadamunya kami menyembah ya Allah. Dia merasakan lezatnya. Dia merasakan lezatnya menyebut nama Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Itulah hikmah kenapa kata iyyaka wa diulang 2 kali dalam surat Al-Fatihah ayat 5 ini. Jadi merasakan lezatnya bermunajat kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima. Kenapa disebut iyyaka na'budu? Kami. Ya. Misal ketika ada seorang yang sholat sendiri munfarid, tidak berjamaah. Apakah sah sholatnya ketika dia mengatakan iyyaka a'bud? Hanya kepadamu ya Allah, aku menyembah. Ulama semua sepakat nggak sah sholatnya kalau dia mengatakan iyyaka a'bud. Hanya kepadamu ya Allah, aku menyembah. Dia menggunakan kata aku, bukan kata kami. Ya. Apa hikmahnya? Meskipun seorang hamba sholat dalam keadaan munfarid atau sendirian, dia wajib tetap membaca iyyaka na'bud. Hanya kepadamu ya Allah, kami. Meskipun dia sholat sendirian, wajib tetap membaca kami. Apa maknanya? Kenapa harus memakai kata kami? Ada 3 teman-teman sekalian. Pertama ada nun tawaddu. Artinya nun ini mengisyaratkan tawaddu yang seorang hamba. Artinya ketika kita menyembah Allah, ya, kami menyembahmu ya Allah. Enggak hanya engkau doang yang menyembah Allah, tapi banyak yang menyembah Allah. Kamu hanyalah bagian kecil, ya, dari hamba-hamba Allah yang menyembahnya. Bahkan binatang, burung-burung, pohon, daun-daun, mereka semua bertasbih kepada Allah. Bahkan matahari, bulan pun juga ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu. Kamu tuh nggak ada apa-apa. Akhirnya kamu tawadhu, kamu tuh nggak sombong ketika beribadah kepada Allah, nggak merasa dirimu paling soleh. Ya. Karena banyak orang yang lebih soleh daripada dirimu. Ya. Itu yang pertama, nun tawadhu yang pertama. Yang kedua, nun azamah. Artinya iya kepadamu ya Allah kami menyembah. Na'budu. Sebut nun azamah, artinya mengisyaratkan keagungan. Seakan-akan ketika kita beribadah kepada Allah, kita menjadi agung, menjadi mulia dengan beribadah kepada Allah Subhanahu. Dengan beribadah kepada Allah, dengan merendahkan diri kita, dengan menghinakan diri kita, justru Allah mengangkat derajat kita, Allah memuliakan kita, Allah mengagungkan kita. Berbeda dengan manusia. Setiap kali kita menghinakan diri kita di hadapan manusia, justru kita akan makin hina, ya, akan makin rendah. Tetapi jikalau kita menghinakan diri kita di hadapan Allah, merendahkan diri kita di hadapan Allah, Allah akan meninggikan kita, Allah akan memuliakan kita. Disebut nun azamah. Yang ketiga, nun istitba. Apa itu nun istitba, Ustaz? Iyyaka na'bud. Nah, itu ada jamak. Artinya kami menyembahmu ya Allah. Artinya ibadah, ya. Itu dibangun dengan jamaah.
Artinya teman-teman sekalian, kita nggak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah ya kalau tidak dengan berjamaah. Kita sulit untuk istiqamah di jalan ketaatan ini kalau tidak dibarengi dengan teman-teman yang saleh yang mengingatkan kita di kala kita malas, di kala kita futur. Maka jadilah teman yang bisa menguatkan kita dalam beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun lil muttaqin. Sungguhnya seorang teman ya akan bermusuhan nanti di hari kiamat kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka pertemanan ya itu akan sirna kecuali pertemanan yang diasaskan dengan asas ketakwaan dan ketaatan. Itulah kenapa iyyaka na'budu menggunakan kata nun. Kemudian yang terakhir, selain iyyaka, Allah mendahulukan penyebutan namanya, iyyaka ya, kata ganti yang dinisbatkan kepadanya. Yang artinya Allah mendahulukan penyebutan namanya agar sang hamba benar-benar memperhatikan sekali ya, bahwasanya iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Sehingga seorang hamba ya merasa bahwasanya tidak boleh merasa malas untuk mengagungkan Allah, tidak boleh merasa lemah ketika ingin beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka itu Allah menyebutkan namanya yang pertama kali sebagai urgensi. Kepada Allah lah kita menyembah. Kepada Allah lah kita menghinakan diri kita. Kita takut, kita menghinakan diri kita, merendahkan diri kita. Baik teman-teman sekalian, inilah keindahan makna yang bisa disimpulkan dari surat Al-Fatihah ayat kelima. Baik, selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim ya. Di kalimat ini ada dua kata ya, dua kalimat ya yang perlu kita tadabburi. Pertama, ihdina. Ihdina itu fi'lun amr, artinya kata perintah. Tunjukkanlah ya Allah. Sebenarnya kita bukan memerintahkan Allah ya, tapi kita meminta kepada Allah hidayah. Jadi ihdina itu dari kata hidayah, artinya petunjuk. Jadi maka ihdina itu artinya tunjukkan kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, tetapkan kami ya Allah kemana, ke siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Maka hidayah itu adalah petunjuk, bimbingan, taufik. Dan teman-teman sekalian, hidayah itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan dua hal, ilmu dan juga doa. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab, sahabat ada yang mengatakan seperti ini. Umar nggak akan masuk Islam sampai keledainya masuk Islam. Umar nggak akan masuk Islam sampai keledainya masuk Islam. Ini adalah kata kiasan, menunjukkan bahwasanya Umar tuh mustahil sekali buat masuk Islam. Tapi innallaha yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Dari sebab-sebab dapatnya hidayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah karena ilmu. Beliau sangat pandai sekali dalam syair Arab, sastra Arab. Maka ketika membaca surat Thaha, ya, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'an tashqa, terus tersentuh hatinya, terketuk hatinya. Dia mengatakan ini bukan kalam manusia, ini adalah pasti adalah kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Kalam dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu yang pertama. Jadi ilmu. Jadi kalau ingin mendapat hidayah, bekalilah diri kita dengan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, salah satu sebab umat masuk Islam adalah karena doa dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu pernah mendoakan umat sebelum umat masuk Islam. Ya Allah, kuatkanlah umat ini dengan Umar bin Khattab. Ya Allah pun mengabulkan. Maka sebab-sebab hidayah adalah ilmu. Maka bekalilah diri kita dengan ilmu agar Allah berikan kita hidayah. Yang kedua, perbanyak doa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-hidayah. Wa as-siratal mustaqim. Al-mustaqim dari kata istiqamah. Istiqamah artinya lurus. Lurus, tidak ada belok sama sekali, tidak ada condong sama sekali. Disebut dengan al-istiqamah, artinya jalan yang lurus. Maka ulama berbeda pendapat ya terhadap tafsir dari kata as-siratal mustaqim. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu apa? Ada yang mengatakan jalan yang lurus adalah jalan yang terang menuju Allah, menuju jannahnya, menuju surganya. At-tariqul wadhi ila Allah wa ila jannatihi. Jalan yang terang menuju Allah dan menuju jannah. Ada yang merinci lagi. As-siratal mustaqim artinya jalan orang-orang adalah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Ya, jadi nggak hanya mengetahui kebenaran, karena nanti ada golongan yang mengetahui kebenaran, akan tetapi tidak ingin mengamalkannya. Ya, tapi enggak. As-siratal mustaqim adalah jalan yang lurus, artinya mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Itu makna dari siratal mustaqim. Ada yang menafsirkan maknanya adalah Islam. Ada yang mentafsirkan maknanya adalah Al-Quran.
Ada yang mentafsirkan maknanya adalah jalan orang-orang yang saleh. Inilah as-siratal al-mustaqim. Kemudian kita masuk ke keindahan makna dari ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama adalah kebutuhan seorang hamba terhadap hidayah itu lebih penting dari segala hal, dari segala sesuatu. Dalam Al-Fatihah kita mendapati ada doa, yaitu adalah ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah hidayah. Teman-teman sekalian, pertanyaannya, kenapa dalam Al-Fatihah kita tidak meminta rezeki misalnya, tidak meminta pertolongan misalnya, meminta jalan keluar dari setiap masalah misalnya, atau meminta keinginan yang kita inginkan? Kenapa harus hidayah? Kenapa bukan yang lain? Yang pertama teman-teman sekalian, hidayah adalah sesuatu yang paling penting, yang wajib dimiliki oleh seorang hamba. Ya. Karena apalah jikalau seseorang di muka bumi ini diberikan harta yang sangat banyak, bahkan menjadi orang nomor 1 terkaya di muka bumi ini, akan tetapi berakhir ya dengan penderitaan yang tidak ada habisnya. Ya. Kayaknya orang, jikalau di akhir hayatnya tidak mendapatkan hidayah, maka dia akan masuk neraka yang tidak ada habisnya, yang tidak ada ujungnya. Akan tetapi seorang muslim, ya, jikalau semiskin-miskinnya, sesulit-sulitnya, sefakir-fakirnya dia di dunia, kemudian di akhir hayatnya dia meninggal di atas jalan hidayah, maka dia akan mati, maka dia akan mendapatkan nikmat yang tidak ada ujungnya, nikmat yang tidak ada putus-putusnya. Oleh karena hidayah adalah sesuatu yang paling penting, yang wajib dimiliki oleh orang muslim. Oleh karena itu, dalam Al-Fatihah, doa pertama yang wajib kita minta kepada Allah adalah diberikan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian, kenapa harus hidayah? Dikarenakan jika seseorang sudah mendapatkan hidayah, maka semua masalahnya pasti Allah akan berikan jalan keluar. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan dia jalan keluar dari setiap masalah. Dengan bertakwa kepada Allah adalah tanda-tanda orang mendapatkan hidayah. Maka disitulah Allah akan berikan dia jalan keluar dari setiap masalah. Hidayah. Jadi ketika kita meminta hidayah, seakan-akan kita juga meminta jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap masalah kita. Itu yang pertama. Kemudian hidayah juga bisa mendatangkan rezeki. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Allah akan berikan dia rezeki di arah-arah yang dia tidak akan sangka-sangka. Apa yang membuat Allah berikan dia rezeki? Karena ketakwaan dia kepada Allah. Bagaimana mungkin dia bisa bertakwa? Karena hidayah. Ya. Jadi jika kita meminta hidayah kepada Allah, maka disitulah pintu rezeki akan terbuka lebar bagi kita teman-teman sekalian. Maka kata ihdinas siratal mustaqim mewakili semua doa-doa yang kita inginkan. Cukup dengan berdoa ihdinas siratal mustaqim sudah mewakili, sudah memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan dan keinginan yang kita inginkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teguhnya seorang hamba di atas siratal mustaqim akan berpengaruh nanti di surat akhirat, di mana nanti kita akan melewati jalan, jembatan, ya, yang di bawahnya ada neraka menuju surga. Ya. Jadi semakin teguh seseorang di atas jalan Islam, maka akan semakin cepat dia nanti melewati jembatan sirat tersebut. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ada seorang yang secepat kilat dalam melewati jembatan sirat. Ada yang secepat naik kuda, ada yang secepat burung, ada yang dia berlari, ada yang dia berjalan, ada yang dia merangkak. Sesuai dengan apa? Dengan teguhnya seorang hamba dalam di atas as-siratal mustaqim, di jalan yang lurus ini. Yang kedua, yang ketiga, ketika kita sholat, kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Bukankah ketika kita sholat itu adalah tanda-tanda kita mendapatkan hidayah? Ya, teman-teman sekalian, kita ketika sholat artinya itu menunjukkan bahwasanya Allah memberikan kita hidayah. Lantas mengapa kita meminta hidayah kembali kepada Allah? Ya, tidak kurang itu seorang muslim, ya, tidak kurang dalam sehari pasti meminta 17 kali hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasianya? Apa maksudnya ini? Maksudnya ada teman-teman sekalian, ya. Kita meminta kepada Allah agar terus diistiqomahkan di dalam hidayah ini. Memang ketika kita sholat kita mendapatkan hidayah dari Allah.
Akan tapi apa bisa menjamin hidayah ini akan terus bersama kita? Apakah menjamin kita terus istiqamah di atas hidayah ini? Ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, yang maknanya adalah ya Allah tunjukkan kami, tetapkan kami, kuatkan kami, istiqamahkan kami di atas jalan ini ya Allah. Ya. Maka hati manusia itu sangat mudah sekali berbolak-balik. Sangat mudah sekali terbolak-balik. Ya. Betapa banyak orang yang dahulunya ketaatan, akhir hayatnya diakhiri dengan maksiat. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, balikan hati ini di atas agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Yang wahai yang mengubah hati, ubahlah hati ini di atas agamamu ya Allah, di atas ketaatanmu ya Allah. Juga dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau gelincirkan kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Kita minta hidayah kepada Allah. Seorang mukmin wajib mendapatkan hidayah sampai akhir hayatnya. Ya. Oleh karena itu, mengapa seorang mukmin meskipun dia sudah mendapat hidayah yang bentuknya adalah melaksanakan sholat, tetapi dia perlu meminta hidayah agar diistiqamahkan dalam beribadah kepada Allah. Karena hakikatnya iman itu bertambah. Al-imanu yazidu bitta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, dan juga berkurang dengan maksiat. Inilah teman-teman al-hidayah. Kemudian dalam Al-Fatihah ya, terakhir harusnya ihdina ila siratal mustaqim. Ila itu artinya ke. Ihdina ya Allah, tujukanlah kami ke jalan yang lurus. Tetapi kata ila ini dihapuskan. Ihdina siratal mustaqim. Tujukanlah kami langsung jalan yang lurus. Dihapus kata ilah. Apa maksudnya? Menunjukkan betapa pentingnya ketergantungan kita kepada hidayah. Seakan-akan kita nggak pengen ada kata wasilah, nggak pengen ada wasilah yang ibaratnya yang bentuknya adalah kata ilah ini. Jadi kita nggak perlu ada wasilah untuk menuju siratal mustaqim. Kita pengen meminta kepada Allah untuk langsung menghantarkan kita langsung tanpa wasilah menuju ke dalam siratal mustaqim, ke jalan Allah yang lurus. Inilah siratal mustaqim. Baik. Nah, teman-teman sekalian, langsung ke siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka pertama adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat arti jalan, alladzina orang-orang yang an'amta 'alaihim. Engkau berikan nikmat. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itulah jalan ihdinas siratal mustaqim, yang tunjukkan kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itulah jalan yang engkau berikan nikmat ya Allah. Siapa itu? Siapa mereka? Maka ulama pun mentafsirkan ya berbeda pendapat. Ada yang mengatakan an-nabiyyin, orang-orang saleh, orang-orang para nabi, syuhada, orang yang mati syahid, dan para siddiq, dan juga orang-orang yang jujur. Ada yang mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah orang-orang yang beriman. Ya, jadi kita meminta kepada Allah agar ditunjukkan kepada jalan orang-orang yang beriman. Jalan para nabi, jalan para orang saleh, jalan syuhada, dan juga jalan orang-orang yang benar. Kemudian ghairil maghdubi alaihim. Ghairi bukan al-maghdubi alaihim, ya. Bukan jalan yang dimurkai atas mereka. Ya. Siapa itu jalan yang dimurkai? Ya, al-maghdubi alaihim. Allah sifatkan orang-orang yang dimurkai itu adalah mereka yang mengetahui kebenaran namun meninggalkannya. Jadi mereka tahu bahwa Islam adalah kebenaran, akan tetapi mereka enggan untuk mengikutinya. Dan itu adalah orang-orang, biasanya adalah orang-orang ya Yahudi. Rajulun waradhdallin, itu adalah orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Adalah orang yang tidak ingin mendapatkan kebenaran, yang tidak ingin mencari kebenaran, yang tidak ingin meminta kebenaran. Itu disebut ad-dhallin. Biasanya adalah orang-orang Nasrani. Maka dalam Al-Fatihah terdapat 3 kelompok. Ya, di mana manusia tidak akan lepas dari 3 kelompok ini. Itu pertama adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang saleh. Entah manusia itu pasti adalah mereka yang beriman kepada Allah, atau ghairil maghdubi alaihim, atau mereka yang mengetahui kebenaran Islam, kan tapi mereka mengedepankan syahwat mereka, atau waladhdallin, atau mereka adalah orang yang sesat. Mereka masih diri mereka benar, mereka merasa kesesatan mereka adalah kebenaran, sehingga akhirnya mereka tidak ingin mencari yang namanya kebenaran dikarenakan kejahilan mereka. Maka inilah 3 kelompok yang Allah gambarkan, ya, yang manusia tidak akan mungkin lepas darinya.
Maka ini adalah faidah-faidah yang bisa kita dapat dari siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang pertama teman-teman sekalian, kata nikmat ya disebutkan langsung kepada Allah. Sedangkan kata ghadab atau kata murka tidak dinisbatkan kepada Allah. Lihat, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina, jalan mereka yang engkau an'amta 'alaihim, engkau berikan nikmat. Ketika berbicara nikmat, kita sadarkan kepada Allah. Karena engkau lah ya Allah yang berikan nikmat, bukan yang lain. Engkau lah pemberi nikmat iman ini. Engkau lah pemberi nikmat Islam ini. Ya. Ketika kita menyebutkan nikmat, kita langsung nisbatkan, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika mengatakan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Harusnya ghairal ladzi ghadibta alaihim. Ya. Bukan jalan yang engkau murkai ya Allah. Tetapi kata murka ini enggak dinisbatkan langsung kepada Allah. Maka disebut al-maghdub, dimurkai, bukan engkau murkai. Ya, jadi kita nggak mengatakan Allah itu murka. Meskipun Allah murka, tapi itu bagian dari adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya nikmat, rahmat, kita katakan bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah. Ya. Sedangkan kata ghadab, kita nggak disebutkan langsung kepada Allah sebagai bentuk adab kita kepada Allah. Ya. Dikarenakan rahmat Allah itu melampaui, ya, melampaui amarahnya, melampaui murkanya. Itu yang pertama teman-teman sekalian. Yang kedua, bahwasanya nikmat yang paling agung ialah nikmat iman. Nikmat Islam adalah nikmat yang paling agung yang diberikan kepada seorang hamba. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, jikalau seorang hamba, jikalau seorang kafir, seorang ahli fasik ingin mengetahui betapa nikmatnya nikmat iman, betapa nikmatnya nikmat ibadah, betapa nikmatnya nikmat taat, maka mereka akan membelah dada kami dan akan mengambilnya secara paksa. Dikarenakan begitu besarnya nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepada kami. Nikmat iman. Dan teman-teman sekalian, ada dua nikmat yang tidak akan mungkin bisa bersatu. Itulah nikmat iman dan juga nikmat maksiat. Nikmat iman, ketaatan, itu mempunyai nikmat tersendiri. Maksiat juga mempunyai nikmat dan tidak akan mungkin bisa bersatu. Ya, tidak akan mungkin bisa bersatu. Saya kasih contoh. Jika ada orang di malam hari dia berzina, dia minum khamar, nggak akan mungkin dia bisa menikmati jika dia akan terpikirkan, wah nanti saya harus sholat subuh. Dia akan nikmat maksiatnya nggak akan nikmat. Ya, karena dia akan terpikirkan kepada sholat subuh. Begitu juga ketika dia ingin sholat subuh, dia akan teringat dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Dia akan nikmat juga nikmat ibadahnya. Ya, jadi ini adalah dua nikmat yang tidak akan mungkin bisa bersatu. Maka pilihlah di antara kedua ini. Tentu yang kita pilih adalah nikmat iman, karena sudah pasti di dunia kita mendapatkan nikmat iman dan di akhirat kita akan mendapatkan balasan yang berupa nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di mana dalam awal surat Al-Fatihah dibuka dengan pujian-pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan seterusnya. Al-Fatihah dibuka dengan pujian-pujian kepada Allah, kemudian diakhiri dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dengan cacian, dengan kehinaan kepada orang-orang yang berpaling dari Allah. Ya, itu al-maghdubi alaihim. Orang yang mengetahui kebenaran namun enggan mengikutinya. Orang yang sesat dan tidak ingin mencari kebenaran. Maka Allah celah itu. Apa hikmahnya? Kenapa diawali dengan pujian kepada Allah kemudian diakhiri dengan cacian kepada mereka, ya, pada orang-orang yang berpaling dari jalan Allah. Ini mengabarkan teman-teman sekalian, jikalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, maka itu adalah dengan kita berjalan kepada Allah, dengan kita berlari kepada Allah, dengan kita menghampiri Allah dengan melaksanakan ketaatannya. Inilah kebahagiaan yang bisa kita dapatkan. Justru sebaliknya, kemaksiatanlah awal kehancuran kita, awal kebinasaan kita, awal dari penderitaan yang akan kita lalui. Ya. Inilah hikmah yang ketiga. Yang keempat, ya, sudah dijelaskan tadi ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bahwasanya manusia ini akan terbagi jadi tiga kelompok. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ahli taat. Ghairil maghdubi 'alaihim, ahli maksiat. Mereka tahu kebenaran, tapi mereka enggak ingin mengikutinya. Karena syahwat mereka, ahli maksiat atau ahlu jahil, adalah mereka yang bodoh, mereka yang tidak mengerti hidayah kebenaran, mereka merasa kesesatan yang mereka yakini adalah kebenaran.
Maka jikalau kita ingin mendapatkan menjadi orang yang taat, maka harus dua. Tinggalkan maksiat dan bekalilah ilmu. Tinggalkan maksiat agar kita bisa terlepas menjadi orang ahli maksiat. Yang kedua, berkali ilmu agar kita terhindar dari menjadi orang-orang yang ahlul jahl, orang yang bodoh. Yang keempat, yang kelima adalah agar Allah berharap, ya, ketika Allah mensifati siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang Allah berikan nikmat, kemudian Allah yang dimurkai, kemudian orang yang sesat. Apa ibrahnya? Apa pelajaran? Berharap agar kita menjadi orang-orang tersebut yang Allah berikan nikmat. Dan takut dan waspada dan meminta perlindungan kepada Allah agar tidak dijadikan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, maupun agar tidak dijadikan orang-orang yang sesat, ya, yang mereka berpaling dari ketaatan. Sudah teman-teman sekalian. Berdirilah di samping mereka. Ya. Ketika kita mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang Allah berikan nikmat. Ya. Maka pada rakaat pertama teman-teman sekalian, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Allah berikan nikmat. Maka pada rakaat pertama ingatlah mereka, kaum-kaum yang Allah telah berikan nikmat. Itu adalah para al-anbiya. Ingatlah bagaimana Allah memberikan ketabahan, kesabaran, keimanan yang kuat pada Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Allah berikan juga ketabahan dan keimanan yang sungguh sangat luar biasa sekali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ingat bagaimana Allah berikan nikmat ibadah yang sungguh sangat luar biasa kepada Nabi Dawud. Allah berikan iman yang kuat seperti Nabi Isa. Allah berikan kesabaran yang luar biasa Nabi Ayub. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Minta kepada Allah agar kita diberi petunjuk untuk mengikuti jalan mereka. Itu rakaat pertama ketika kita siratal ladzina an'amta, membaca siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian di rakaat kedua, siratal ladzina an'amta alaihim. Ingat, ya, kaum yang telah Allah berikan nikmat. Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Agar Allah berikan kita akhlak kita, anugerahkan akhlak kita seperti akhlak Nabi, agar Allah berikan perilaku kita seperti hal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Allah berikan kita keimanan sekuat Abu Bakar. Allah berikan kita keimanan sekuat Umar, berani seperti Umar dalam membela agama Allah. Allah berikan kita kedermawanan seperti kedermawanan Utsman. Allah berikan kita kecerdasan seperti kecerdasan Ali. Allah berikan kita ketabahan seperti ketabahan Bilal bin Rabah dan juga para sahabat lain. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang Allah berikan nikmat. Ingatlah para sahabat. Mereka lah kaum yang Allah telah berikan nikmat yang luar biasa. Pada rakaat ketiga, siratal ladzina an'amta alaihim. Maka ingatlah para pahlawan-pahlawan muslim yang telah berjasa bagi umat ini. Ingatlah Salahuddin Al-Ayyubi yang telah menaklukkan Baitul Maqdis. Ingatlah Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, yang merealisasikan nubuat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pasukan. Ingatlah mereka para ulama yang telah berjasa bagi kaum muslimin. Mereka adalah jalan yang telah Allah berikan nikmat. Di rakaat keempat teman-teman sekalian, ingatlah mereka orang-orang yang saleh yang bersama kita sekarang. Ulama-ulama teladan kita, ulama-ulama panutan kita, ya. Agar Allah tetapkan kita, ya, bersama mereka. Agar Allah istiqomahkan kita bersama mereka. Maka berdirilah bersama mereka orang-orang saleh. Maka mintalah kepada Allah agar disertakan bersama mereka orang-orang saleh. Maka mintalah kepada Allah agar kita disertakan di surga Firdaus bersama para nabi, para orang saleh, para sahabat, dan juga para ulama-ulama kaum muslimin. Kemudian ketika membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ingatlah musuh Allah yang selalu ingin menyerang agama ini. Ingatlah orang-orang kafir yang menyimpang di jalan Allah. Ingatlah Fir'aun yang Allah azab. Meskipun mempunyai jabatan yang setinggi apapun. Ingatlah Qarun yang Allah azab dengan sekaya apapun. Ingatlah kaum 'Ad, kaum Tsamud yang Allah azab. Ya. Hadirkan rasa takut agar dijauhkan dari sifat al-maghdubi alaihim yang dimurkai ataupun waladdallin, mereka orang-orang yang sesat. Maka berdirilah di samping mereka orang-orang ahli ketaatan. Teman-teman sekalian, kunci dari kekhusyuan dalam Al-Fatihah, ya. Ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka ketika kita setiap kali membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kamu ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tak kamu mustahil bisa menghitungnya. Nikmat Allah kepada kita sangat banyak sekali, teman-teman sekalian. Ya. Nikmat Allah kepada kita sangat banyak sekali, teman-teman sekalian. Maka ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ingatlah nikmat Allah, betapa besarnya nikmat Allah yang dianugerahkan kepadamu. Kemudian setiap kali kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, ingatlah betapa besarnya rahmat Allah yang meliputi bumi dan langit. Betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Bahkan dikatakan bahwasanya sayangnya Allah 99 kali lipat sayangnya seorang ibu kepada anak. Allah sangat sayang sekali kepada kita. Ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim, ingatlah betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa besarnya rahmat Allah kepada kita. Dan setiap kali membaca Maliki Yaumiddin, ya, maka ingatlah pada hari kiamat, di mana semua amal akan dipertanggungjawabkan. Semua amal akan ditanya. Ingatlah betapa mencekamnya, betapa menakutkannya keadaan tersebut. Ya. Semua hal akan dibalas. Disitulah keadilan benar-benar ditegakkan. Maliki Yaumiddin. Maka ingatlah tersebut, teman-teman sekalian. Kemudian ketika mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka hadirkanlah rasa ikhlas yang terus diperbaharui dalam hati kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian terakhir, ihdinas siratal mustaqim. Maka ingatlah bahwasanya hanyalah Allah yang mampu memberikanmu petunjuk, bukan yang lain. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak memberikan hidayah kepada yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah. Allah lah yang memberikan hidayah kepada kita. Maka nas'alullah hidayah. Kita meminta kepada Allah hidayah. Allahumma zidna huda. Ya Allah, tambahkanlah hidayah dalam diri kita. Makanya teman-teman sekalian, ya, tadabbur dari surat Al-Fatihah, ya. Semoga kajian Al-Fatihah ini bisa menambah kekhusyuan kita, bisa menambah penghayatan kita ketika kita sholat, ya. Karena Al-Fatihah ini adalah surat yang kita ulang-ulang setiap harinya tidak kurang dari 17 kali dalam sehari. Semoga sholat-sholat kita bisa kita rasakan nikmatnya kita bermunajat kepada Allah dalam surat Al-Fatihah. Ya. Karena Al-Fatihah adalah kunci memahami Al-Quran. Karena sudah seperti pertemuan sebelumnya, bahwasanya dalam Al-Fatihah ada 3 makna. Itu adalah tauhid, akidah, kemudian hukum, ibadah, dan juga manhajul hayah. Artinya manhajnya kehidupan orang-orang terdahulu. Di mana tauhid, akidah itu terkandung dalam 4 ayat pertama. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Inilah ayat yang berbicara tentang akidah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah makna yang terkandung dalamnya ibadah, hukum-hukum. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka inilah manhajul hayah. Manhajnya orang-orang saleh dan juga manhajnya orang-orang yang Allah murkai. Ya. Maka Al-Quran tidak akan lepas dari 3 pembahasan ini. Dan 3 pembahasan ini semua ada dalam surat Al-Fatihah. Barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum. Insyaallah kita sudah selesai, teman-teman sekalian. Alhamdulillahirabbil dalam mengkaji surat Al-Fatihah. Baik, untuk pertanyaan ya saya batasi ya, teman-teman. Saya batasi hanya bisa menjawab 5 pertanyaan, ya. Jadi cepat-cepatan. Yang ingin bertanya silakan tafadhal. Jadi Ustazah Dewi, tolong cuman hanya bisa menerima 5 pertanyaan. Barakallahu fiikum. Baik, Ustaz. Saya kembalikan ke MC. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk materi sudah disampaikan oleh Ustaz Hanzalah ya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan boleh raise hand atau di kolom chat ya ditulis pertanyaannya. Insya Allah untuk pertanyaan untuk malam hari ini kita batasi sampai 5 pertanyaan. Sudah jelas, berarti nggak ada pertanyaan ya? Insya Allah. Nggak ada pertanyaan. Baik.
Ustaz. Insya Allah nggak ada pertanyaan ya. Oh, ada pertanyaan ini. Oh iya, ini ada pertanyaan Ustaz. Ustadz, saya adalah orang yang memiliki cita-cita tinggi. Jadi saya masih ingin terus S2 di waktu yang cukup singkat. Tapi Ustadz, saya juga berpikir apakah lebih baik menjadi penghafal Quran? Lebih bagus mana Ustadz? Barakallahu fikum. Tergantung keadaannya. S2 atau menghafal Quran. Saya nggak tahu mana yang antum butuhkan, benar-benar antum butuhkan, gitu ya. Karena menghafal Quran ini bukan fardu ain, bukan kewajiban setiap orang mukmin. Ya, jadi itu ada fardu kifayah maksudnya nanti. Artinya jikalau seorang mukmin, seorang muslim, ya, sebagian sudah menghafal Quran, maka sebagian yang lain tidak perlu menghafal Quran. Maka menghafal Quran itu adalah bukan fardu ain, bukan kewajiban bagi setiap muslim. Itu adalah pilihan bagi setiap muslim. Ya. Kalau bertanya masih S2 atau ingin menghafal Quran, ya, tergantung dari keadaan antum. Tergantung dari keadaan antum. Jikalau keadaan antum mengharuskan antum, menuntut antum untuk melakukan S2, ya maka S2. Sambil menghafal Quran, ya, seperti itu. Suaranya kejeda Ustadz. Oh iya, sebentar ya teman-teman. Ustadz Hanzolanya keluar, mungkin jaringannya ya. Afwan, ini Ustadz? Ana tadi. Iya, Afwan. Suara terdengar sekarang? Jelas? Iya, sekarang sudah jelas Ustadz. Ya, tadi terputus, Afwan. Tadi gimana ya? Saran saya, tapi terserah ya. Dahulukan menghafal Al-Quran. Karena ketika kita menghafal Al-Quran, maka Allah akan mudahkan jalan-jalan yang lain. Itulah keberkahan Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati. Inilah Al-Quran yang Allah turunkan dengan penuh keberkahan. Penuh keberkahan. Ya, itu dari saya. Taib Zah, ada pertanyaan lagi? Halo Ustazah? Oh iya, Dewi bicara cuma lupa dinyalain mikrofonnya, maaf. Iya. Ustadz, gimana caranya untuk khusus sholat? Dan saya mau belajar menghafal Quran di sela-sela profesi sebagai ibu rumah tangga dan wira swasta. Gimana caranya Ustadz? Untuk khusyuk dalam sholat, ya kita tadi harus memahami apa yang kita baca. Jadi kita paham apa yang kita baca. Kenapa penting kita baca tafsir Al-Quran Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah adalah surat yang terus kita baca dalam sholat. Yang itulah sebab-sebab khusyuan dalam sholat. Maka salah satu cara agar kita bisa khusyuk dalam sholat adalah memahami bacaan sholat. Kemudian menghayatinya. Itu yang pertama. Baik. Lalu yang kedua, gimana cara mau menghafal Quran sebagai seorang wira swasta? Ini memang berat. Ya, punya kesibukan lain, kemudian harus menghafal Quran. Maka cari waktu yang kosong. Maka saya menemukan waktu yang terbaik ya, bagi orang yang sibuk dengan dunia adalah di waktu malam. Bangun di waktu malam, jam 3, jam 2. Itulah waktu terbaik dalam menghafal Quran. Itulah waktu paling berkah dalam menghafal Quran. Adalah waktu di sepertiga malam. Insya Allah di sepertiga malam kita nggak akan sibuk. Ya, itulah waktu sebaik-baiknya kita dalam menghafal Al-Quran. Ya, waktu di sepertiga malam. Karena itulah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah dalam apa namanya? Dalam sepertiga malam itu apa-apa yang mudah dalam Al-Quran. Menjadi dalil bahwasanya waktu terbaik ya dimudahkan dalam Al-Quran adalah waktu khusyuk, waktu subuh. Atau waktu di sepertiga malam. Barakallahu fikum. Terus ada lagi?
Masih ada Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Kak Ani. Jika wanita diberi pilihan kuliah dan menjadi pengusaha yang bisa membantu orang banyak atau menghafal Al-Quran dan belajar agama, kemudian mengajarkannya, maka sebaiknya pilih yang mana Ustadz? Kenapa harus memilih? Kenapa nggak pilih dua-duanya? Ya. 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 Kenapa nggak pilih dua-duanya? Menjadi pengusaha yang bisa membantu orang, niatkan untuk beribadah kepada Allah, kemudian diselingi dengan menghafal Al-Quran. Kenapa nggak dua-duanya? Diselingi. Ya. Kenapa nggak dua-duanya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Rasulullah SAW adalah seorang pedagang, adalah seorang pemimpin, adalah seorang panglima perang yang mengurusi urusan umatnya, tapi dia bisa menghafal Al-Quran. Beliau bisa menghafal Al-Quran. Ya, dan juga para sahabat, mereka semua adalah pedagang, ada yang berperang, tapi mereka menghafal Al-Quran. Tetap menghafalkan Al-Quran. Jadi itu bukan alasan kita dalam menghafal Al-Quran, ya teman-teman. Ya, jadi nggak jangan dibenturkan. Ya, kalau bisa digabungkan, digabungkan. Baik. Ada pertanyaan lagi? Ada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 4-2 lagi. baik. Bismillah, ini pertanyaan dari Asiti Nurjana. Gimana cara menghilangkan rasa was-was atau ragu, Ustadz? Was-was atau ragu itu cuma dari setan. Ya, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan setan yang was-was, yang membisikkan di hati manusia. Caranya adalah dengan meminta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Meminta perlindungan Allah dari was-was syaitan. Karena was-was itu pasti datang dari syaitan. Maka mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya kita memang lemah. Ya, jadi cara menghilangkannya adalah dengan meminta kepada Allah perlindungan. Itu adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Terakhir saja. Baik, ini insya Allah pertanyaan terakhir ya. Bagaimana cara kita benar-benar bisa meyakini bahwa Allah itu selalu datang ketika kita punya banyak masalah, Ustaz? Oh iya. Baik. Bagaimana cara kita benar-benar yakin bahwa Allah itu selalu datang di setiap masalah? Coba ingat-ingat masalah-masalah yang kita sudah lalui. Masalah yang sudah kita lalui. Ya. Pasti ada pengalaman dalam hidup kita di mana kita benar-benar terhimpit dalam masalah dan Allah menyelamatkan kita. Allah apa datang di saat itu. Terkadang Allah itu datang di menit-menit terakhir teman-teman sekalian. Di mana seakan-akan kita ingin tumbang, maka disitulah Allah menyelamatkan kita. Ya. Disitulah Allah datang kepada kita. Harus yakin, ya, harus beriman kepada Allah. Ya, bukankah dahulu Nabi Musa alaihissalam Allah berikan petunjuk untuk melemparkan tongkatnya agar bisa selamat dari Firaun itu adalah di detik-detik terakhir. Bukannya Nabi Ibrahim Allah selamatkan dari panasnya api yang membakar dirinya juga di menit-menit akhir. Bukankah Allah yang menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus? Bukankah Allah juga yang menyelamatkan Nabi Ibrahim dari panasnya api? Bukankah Allah yang menyelamatkan Nabi Yusuf dari kejahatan saudaranya? Bukankah Allah yang menyelamatkan yang menyembuhkan Nabi Ayub dari penyakit? Itu semua adalah keyakinan dari Allah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyalahi janji. Dan Allah juga tidak akan mengecewakan hamba. Baik, barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur atas ilmu yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan Allah kasih keberkahan untuk ilmu Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa buat teman-teman, terima kasih yang sudah ikut serta dalam kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan dalam hidayah yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya penutup. Sebelum ditutup kita baca doa dulu ya. Ustadz Hanzola, apakah berkenan membaca doa? Ya, insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا فهما، اللهم زدنا علما، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Syukur Ustadz atas pembacaan doanya. Selanjutnya penutup. Mari kita tutup acara kajian malam ini dengan melafalkan ayatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai admin mohon maaf apabila sebagai MC mohon maaf apabila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.